wabarakatuh. Saya Nur Astira, saya sebagai moderator yang akan mempresentasikan tentang bukti audit. Langsung saja ke materi. Yang pertama di sini ada definisi bukti audit. Bukti audit adalah fakta yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan fisik, hitung ulang, penegasan pihak ketiga, pencocokan pernyataan pejabat, dan lain-lain. Fakta itu menjadi dasar yang layak untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Kemudian di sini ada karakteristik bukti audit. Yang pertama itu ada kecukupan, yang kedua keandalan, yang ketiga sumber, yang keempat nature, yang kelima relevansi. Kemudian di sini ada tujuan audit. Yang pertama itu keberadaan eksistensi, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penyajian, yang kelima klasifikasi. Perkenalkan, nama saya adalah Priya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asersi manajemen. Asersi merupakan pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang akan diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapannya. Lanjut, saya akan menjelaskan standar pekerjaan lapangan ketiga. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang akan diaudit. Standar pekerjaan lapangan merupakan salah satu dari 3 standar auditing yang berlaku umum. Standar ini sangat berperan penting dalam suksesnya proses audit yang dijalankan hingga dapatnya hasil temuan audit. Lanjut, saya akan menjelaskan cukup tidaknya bukti audit sebagai dasar untuk menyatakan pendapat auditor. Bukti audit sangat besar pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Oleh karena itu, auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang cukup dan kompeten agar kesimpulan yang diambilnya tidak menyesatkan bagi pihak pemakai dan juga untuk menghindari dari tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di kemudian hari apabila pendapat yang diberikannya tidak pantas. Keputusan bukti audit, keputusan utama yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen dalam laporan keuangan serta dalam keseluruhan laporan lainnya setelah disajikan secara wajar. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit. Di sini ada 4 bukti. Yang pertama, materialitas dan resiko akun. Jika saldo besar dalam laporan keuangan, diperlukan jumlah bukti audit yang lebih banyak bila dibandingkan dengan akun yang bersaldo tidak material. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi melihat dari segi waktu dan biaya. Jika dalam memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit dapat diperoleh keyakinan yang sama tingginya dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan bukti, auditor memilih untuk memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi ditentukan banyaknya item dalam populasi. Semakin besar populasi, semakin banyak bukti yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk tipe bukti audit. Tipe bukti audit ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama tipe data akuntansi, yang terdiri dari 2, yaitu pengendalian internal sebagai bukti. Pengendalian internal yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Selanjutnya ada catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Untuk tipe bukti audit kedua, ada tipe informasi penguat.
yang terdiri dari 6. Yang pertama, bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Kedua, bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas, bertuliskan huruf atau angka atau simbol-simbol yang lain. 3. Perhitungan sebagai bukti. Perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor dapat berupa voting, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. Kemudian ada cross-voting, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal, pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresi, dan yang terakhir pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, taksiran pajak perseroan, dan lain-lain. Yang keempat, ada bukti lisan. Dalam rangka mengumpulkan bukti, auditor banyak meminta keterangan secara lisan dari klien terutama para manajer. Jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut merupakan tipe bukti lisan. Kelima, perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor melakukan analis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada bukti dari spesialis. Spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Pada umumnya, spesialis yang digunakan untuk auditor bukan orang atau perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan klien. Selanjutnya, prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit dan membentuk opini mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Terdapat 8 jenis prosedur audit yang digunakan auditor. Yang pertama adalah inspeksi. Auditor ini melakukan pengecekan pada setiap transaksi atau dokumen terhadap langkah-langkah tertulis, juga prosedur untuk memastikan keakuratan. Yang kedua adalah pengamatan atau observasi. Ini merupakan di mana auditor mengamati proses dan prosedur yang dilakukan oleh klien. Pengamatan ini dapat memberikan gambaran pada auditor mengenai proses dan prosedur perusahaan saat bekerja. Yang ketiga, konfirmasi merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi. Perbedaannya terletak keterlibatan pihak ketiga dan klien untuk mengkonfirmasi saldo dan transaksi. Yang keempat, permintaan keterangan. Dalam metode ini, pengecekan keterangan seperti catatan atau dokumen yang berisi dokumen pendukung untuk persiapan laporan keuangan yang perlu dilakukan. Biasanya auditor akan melakukan pemeriksaan secara manual untuk mengecek setiap detailnya yang disebut juga dengan posing. Yang kelima, penelusuran. Penelusuran dalam proses audit mengacu pada proses meminta penjelasan klien untuk mengenai berbagai hal yang terkait. Ketika proses audit dimulai, perusahaan setuju untuk memberikan hak kepada auditor untuk memperoleh informasi yang relevan dengan laporan keuangan atau tujuan audit. Yang keenam, proses perhitungan ulang. Proses perhitungan ulang atau recalculation merupakan prosedur audit yang cukup jelas. Auditor akan melakukan perhitungan ulang saldo atau transaksi yang telah dilakukan oleh klien. Proses perhitungan ulang yang dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah dalam laporan keuangan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Terus yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung dalam prosedur audit dapat berupa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pemeriksaan aset dapat berwujud pabrik, properti dan peralatan lainnya. Jenis ini dapat memberikan bukti keberadaan aset berwujud sebagai bukti. Yang terakhir, 8. Pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang merupakan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor secara independen. Auditor akan melakukan prosedur kontrol yang telah dilakukan klien sebagai bagian dari sistem kontrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini dapat juga dilihat beberapa review jurnal. Yang pertama dengan judul Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi CAP, Opini Audit, dan Komite Audit pada Audit Delay. Yang kedua ada pengaruh tipe klien dan tipe komunikasi terhadap pengumpulan bukti audit. Yang ketiga, bagaimana bukti audit dapat mengungkap fraud. Yang keempat, kemampuan remote auditing dalam meningkatkan asersi manajemen di masa pandemi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.